Seseorang, bahkan semua orang memiliki yang namanya kepala. Kepala ini kita sebut dengan hardware, ya, yang sudah memang dianugerahkan Tuhan ke semua orang. Nah, yang dinamakan hardware akan ada software-software yang terinput, yang terinstall, yang tersimpan di dalam kepala masing-masing orang. Bagaimana caranya software-software yang terinstall di masing-masing kepala orang ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menarik rezeki secara materi, bukan sebuah luka batin ataupun sesuatu hal yang menyedihkan ataupun yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy, terapis mental kesehatan bersertifikasi. Berbicara tentang hardware dan software, ternyata di dalam komputer pun begitu. Apabila seseorang memiliki komputer yang sudah berusia lama, yang sudah tua, artinya softwarenya harus diganti, harus diinstal dengan software yang baru. Artinya apa? Artinya software-software yang lama ini sudah tidak bisa diupdate, sudah tidak bisa dipakai. Misalnya Excel-nya, Office Windows-nya harus yang terbaru. Nah, begitupun dengan kepala seseorang sebenarnya. Apabila seseorang itu mempunyai software-software yang sedih, software-software yang menakutkan, software-software yang was-was, ya. Takut ini kan masih secara umum, secara detailnya takut karena debt collector, karena takut tidak jadi, karena was-was, karena khawatir, karena takut akan sebuah kecelakaan di masa lalu, ya, kegagalan, perceraian di masa lalu. Nah, software-software inilah harus digantikan, teman-teman ataupun Bapak Ibu. Nah, cara menggantikannya adalah dengan metode self forgiveness therapy. Saya akan memandu teman-teman ataupun Bapak Ibu, software-software yang negatif ini saya install menjadi software yang positif. Artinya apa? Di dalam kepala seseorang, kalau ia sudah terinstall software takut, ya, biasanya sambungan neuron sel sarafnya itu sudah tebal. Nah, fungsinya terapis adalah bagaimana sambungan neuron atau sel saraf di kepala kita ini menjadi tipis. Ya, memang tidak bisa dihapus. Memori yang sudah tersimpan permanen itu di alam bawah sadar seseorang itu tidak bisa terhapus, ya. Si terapis mental kesehatan hanya bisa membuatnya menjadi tipis sambungan itu, sehingga tidak mudah teringat, tidak mudah terakses rasa-rasa yang takut tadi, trauma tadi, dan lain-lain. Nah, sehingga apabila seseorang sudah diterapi, diinput atau diinstal di memori alam bawah sadarnya pengetahuan yang positif, sehingga ia tidak lagi trauma, ia tidak lagi was-was, khawatir, dan lain-lain di masa lalu itu. Sehingga memori yang tersimpan di alam bawah sadar ini yang terbaru, software yang terbaru, seperti hal keberanian, ya, sesuatu hal yang tenang, sesuatu hal yang rileks, ya, ia bisa menjalani kehidupannya yang sekarang ini, masa sekarang, artinya present. Ia bisa fokus di masa sekarang sehingga menghasilkan sesuatu untuk masa depan, ya. Itulah gunanya kita tawakal. Apabila kita sudah melakukan sesuatu hal di masa sekarang dengan baik, ya, dengan bismillah, dengan doa, dengan ikhtiar yang baik, kita harus tawakal, harus lepaskan, harus letting go, berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hasil dari ikhtiar ataupun usaha yang kita jalankan ini. Nah, memori alam bawah sadar perlu teman-teman ketahui adalah kalau kita ibaratkan sebuah kebun, memori alam bawah sadar ini harus ditanamkan
bunga-bunga yang bagus, seperti bunga keberanian, ya. Teman-teman bayangkanlah sebuah kebun. Nah, kalau kebun ini tidak diurus, artinya tidak diterapi, ya, jangan sampai bunganya lebih rendah dibandingkan ilalangnya. Bunga ini adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang berani, hal-hal ketenangan. Sedangkan ilalang ini adalah hal-hal yang negatif, seperti rasa khawatir, rasa takut, rasa malu, ya, rasa miskin. Nah, bagaimana tugas saya sebagai terapis? Ilalangnya diperkecil, ya, bunga-bunganya diperbesar. Bunga-bunganya bisa lebih tumbuh dengan baik, bunga-bunganya lebih bisa tumbuh dengan maksimal, sehingga tindakan seseorang bisa lebih baik. Ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Apabila di memori alam bawah sadar kita, kan seseorang itu mempunyai alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar itu 90% mempengaruhi tindakan kita. Nah, apabila alam bawah sadar ini isinya hal-hal yang positif ya, keberanian, keberlimpahan, ya, percaya besar sama Allah, Allah Maha Besar ya. Artinya ia bisa memaksimalkan intuisi ya, imajinatif, tenang, sehingga ia bisa bertindak atau berperilaku atau bersikap berdasarkan memori yang ada di alam bawah sadarnya. Nah, jangan sampai di alam bawah sadar itu adalah memori-memori yang negatif seperti rasa takut, khawatir, cemas, dan lain-lain. Makanya banyak sekali orang-orang di luar sana saat saya membuka iklan di Facebook mengatakan, "Pak, saya cemas, Pak, saya mau mati, Pak, begini." Ada yang bahkan memanggil saya dokter, "Dokter, tolong saya, bagaimana GERD saya?" Ya, ada salah satu klien saya di Pontianak, di Pekanbaru mengatakan, "Alhamdulillah Pak, setelah diterapi, ya, saya menjadi cemasnya hilang. Padahal saya belum melakukan terapi yang semaksimal mungkin. Karena waktu itu saya memberikan waktu hanya 5 menit untuk mensugesti dia, memandu dia, menurunkan gelombang otaknya sehingga ia bisa terbantu, sehingga ia bisa tersadarkan." Makanya seseorang itu perlu pikiran yang tenang dan perasaan yang tenang, perlu seorang mentor agar ia dipandu. Harus bagaimana sih saya bersikap? Harus bagaimana sih saya mengakses rasa di dalam saya menjalankan kehidupan? Itu loh teman-teman yang penting. Jadi pikiran sadar adalah sesuatu hal yang kita tahu. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah sesuatu hal yang kita yakini. Nah, terkadang kan kita belum yakin karena di kepala kita belum ada pengetahuan tentang itu. Jadi, actionkan saja, kerjakan saja dulu apa hal-hal yang membuat kita menjadi lebih maju, lebih bertumbuh. Nah, sedangkan pikiran tidak sadar itu, ya seperti jantung kita tidak perlu disuruh berdetak, dia berdetak sendiri, hati kita, paru-paru kita, dan lain-lain. Oke teman-teman, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang pengen mengetahui secara detail bagaimana sih sebenarnya seseorang itu berpikir. Nah, pikiran seseorang itu memancarkan apa ke semesta sehingga semesta mengembalikan afirmasi ataupun visualisasi ataupun hal-hal yang ia pikirkan kembali ke dalam seseorang tersebut. Oke, bila teman-teman ingin mengikuti sebuah seminar Zoom untuk mengetahui bagaimana sih pikiran seseorang itu bisa menarik sebuah rezeki, materi, finansial, atau pikiran seseorang itu malah menarik sesuatu hal yang negatif seperti luka batin, rasa was-was, dan rasa-rasa lainnya. Terima kasih, semoga
Semoga bermanfaat untuk kita semua, begitupun pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.